Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Manusia dihadirkan di dalam dunia ini, di dalam keunikan dan bakatnya sebagaimana yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakannya di dalam karya yang dilakukan. Tetapi seringkali sebagai seorang manusia, Anda dan saya serta kita semua berpikir negatif dan berkata, kami tidak mampu. Padahal kita belum mencobanya. Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah memberkati kita. Maukah kita menggunakannya demi kemuliaannya? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Yesus Kristus telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Terangilah hati kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika Anda dan saya serta kita semua mendengarkan bahwa musuh kita tertimpa musibah, meninggal, kecelakaan, atau mengalami bencana, atau bahkan jatuh sakit, apa yang lantas kita lakukan sebagai orang beriman? Seringkali Anda dan saya serta kita semua tanpa sadar mengatakan, itulah ulahnya, itu semua terjadi karena ketidaktaatannya, karena dia yang membenci saya. Seringkali sumpah, serapah, atau kata-kata hujatan yang terungkap di dalam hati kita yang keluar dari mulut kita. Tetapi hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merefleksikan sebagaimana yang dilakukan oleh Daud terhadap Saul, yang sebetulnya Raja Saul ingin menghabisi nyawanya. Tapi ia pun berduka cita atas kematiannya. Karena ia tidak mampu menyelamatkannya. Karena ia tidak mampu melindunginya. Sebuah sikap yang sangat mulia. Ketika ada kemauan, ketika ada pengampunan, ketika ada ketulusan cinta, justru disitulah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Artinya, Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman, ketika menjumpai mereka yang kita benci, mereka yang senantiasa mengkritik, mereka yang senantiasa ingin menjatuhkan kita, ketika di dalam kesulitan dan kesusahan, dan ketika kita dimampukan untuk membantu, sebagai orang beriman, mestinya berani untuk membantu, berani untuk bertanggung jawab, berani untuk menjadi tanda dan kasih Allah yang sungguh nyata. Jangan ikut-ikutan sebagaimana yang dilakukan oleh anggota keluarga Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Markus hari ini. Bahkan karena mendengar perbincangan, pembicaraan, media yang ada, lantas kita berpikir negatif bahkan kepada anggota keluarga kita yang harusnya kita jaga, yang harusnya kita lebih percaya, yang seharusnya kita tahu pergulatan mereka. Tetapi Yesus memberikan contoh dan teladan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk tidak berhenti berbuat baik meskipun orang lain mengatakan kita ini bodoh, kita ini tidak waras, kita ini menjadi orang yang aneh.
Beranikah kita sebagai orang beriman untuk tidak berpikir negatif, untuk tidak mengatakan bahwa aku tidak sanggup, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya yang melimpah kepada kita untuk berbagi kasih dan sukacita kepada sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi, memberkati kita, dan menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa optimis di dalam perjalanan hidup kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Weekend sudah datang kembali. Kita pun senantiasa diajak untuk optimis dan tidak negatif thinking. Belajarlah untuk menciptakan peluang. Belajarlah untuk berinovasi. Belajarlah untuk berdamai dan menciptakan relationship yang begitu dewasa, kreatif, menyelamatkan, dan bukan menjerumuskan di dalam dosa. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.